Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal, pemerintah akan memberlakukan berbagai kebijakan. Salah satunya pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi kedua dan lengkap, tak perlu menunjukkan tes antigen maupun PCR negatif COVID-19. Kebijakan ini akan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait dan akan diterbitkan dalam waktu dekat. Dan pemerintah juga memastikan bahwa kondisi dan penanganan pandemi terus membaik. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Seiring membaiknya kondisi pandemi dan mobilitas masyarakat, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Penyusunan protokol kesehatan di masa pra-endemi sudah memasuki tahap finalisasi untuk segera berlaku. Hal ini dilakukan seiring dengan situasi pandemi COVID-19 yang kian melandai. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, pemerintah terus melakukan penyesuaian terkait syarat perjalanan di tengah pandemi. Saat ini pelaku perjalanan domestik yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, kini bebas dari syarat tes antigen maupun tes PCR. Apakah kebijakan ini baik dilakukan di tengah melandainya kasus COVID di Indonesia? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Abraham Wiratomo dan juga epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat siang Pak Abraham dan juga selamat siang Pak Diki, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat siang, Takri, Diki, pemirsa Berita 1. Baik, sehat semuanya ya, baik. Dan ini topik kita nampaknya sangat menarik dan ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Saya ke Pak Abraham dulu. Jalan-jalan bebas tes COVID. Kayak seperti apa ya? Seperti ada rasa akhirnya begitu ya. Tapi semoga ini tidak jadi merdeka banget begitu ya untuk tidak lagi terlalu melonggarkan prokes begitu. Nah, Pak Abraham, ini seperti apa penerapan baik secara teknis penerapannya dan juga pemberlakuannya, apakah ada tahapan uji coba atau seperti apa begitu implementasinya di lapangan untuk jalan-jalan bebas tes COVID nih Pak? Ya Mbak Cakri, jadi prinsip yang digunakan oleh pemerintah adalah kehati-hatian dan transisi dilakukan secara bertahap. Okay. Lalu yang kedua adalah tetap mengacu dan berbasis pada data, kajian, serta masukan dari para pakar, termasuk seperti dari Pak Diki. Nah, mungkin masyarakat juga mengetahui bahwa perkembangan pandemi kita di Indonesia cukup baik, di mana angka kasus juga sudah mulai menurun dibandingkan minggu lalu, penurunannya sampai 38%. Bor dari rumah sakit juga ada penurunan meskipun di beberapa daerah masih tinggi. Oleh karena itu ada dua hal. Pertama, pemerintah tetap menerapkan level PPKM di tiap daerah sesuai dengan kondisi pandemi di tiap daerahnya. Jadi seperti Jakarta, Jabodetabek, Surabaya karena sudah mulai membaik, maka level PPKM turun dari 3 ke 2. Tapi yang bornya level PPKM-nya tetap di angka 3. Lalu terkait dengan kebijakan perjalanan di dalam negeri, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan SS Satgas nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan dalam negeri, di mana salah satunya pemerintah melakukan relaksasi, atau untuk masyarakat yang sudah divaksin dosis kedua atau booster, maka tidak diharuskan menunjukkan syarat sudah tes PCR ataupun antigen. Tapi bagi masyarakat yang belum komplit vaksinnya, tetap harus menunjukkan bukti sudah ada tes COVID tes begitu PCR ya? Betul. Tetap ada bagi yang
belum divaksin. Makanya pesannya ya kalau nggak suka di testing ya cepet-cepet aja divaksin. Cepet-cepet lah vaksin. Oke, ini kan yang kita tahu vaksin, kalau kita lihat di aplikasi Peduli Lindungi ada vaksin yang 2 dosis dan juga yang ketiga adalah vaksin untuk booster begitu ya. Kalau misalnya ada yang masih belum booster, artinya meskipun 2 vaksin sudah lengkap, tetap harus tes COVID juga saat mereka akan melakukan perjalanan domestik, atau cukup dengan 2 saja, atau betul-betul harus komplit ada memenuhi 3 vaksin itu, Pak? Kalau sesuai ketentuan, tetap vaksin 2 itu bisa. Tetapi apabila sudah kuat tiket untuk harus vaksin booster, dan sudah ditentukan kapan harus vaksin booster, maka pemerintah mendorong untuk masyarakat vaksin booster dulu, Mbak. Oke, artinya kalau kembali saya tegaskan, kalau memang sudah mendapatkan 3 undangannya, itu harus betul-betul full dulu, baru nih bebas tes COVID begitu ya. Kalau misalnya masih belum, berarti harus tetap menunjukkan tes COVID-nya begitu ya? Ya, karena harapan pemerintah adalah vaksinnya itu lengkap gitu, Mbak. Karena kalau udah 6 bulan, maka efektivitas dari vaksin ini kan menurun. Nah, pemerintah ingin melindungi masyarakat, ingin melindungi juga terutama mereka yang rentan, lansia, dan komorbid dengan mengajak semakin masyarakat yang sudah divaksin, Mbak. Ininya itu, pesan utamanya seperti itu, Mbak. Pesan utamanya mengajak, ayo vaksinlah segera dan sekomplit mungkin begitu ya. Tapi satu lagi sebelum saya ke Pak Diki. Saja bahwa dari 8 ribuan yang meninggal, Mbak, kita kan pemerintah memantau nih ya pada masa Omikron, ternyata 70% itu yang belum divaksin lengkap, Mbak. Jadi pemerintah kan berusaha untuk mengurangi angka kematian. Salah satunya saja dengan cara sebarluaskan dan mengajak masyarakat untuk mau divaksin. Oke, baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, bagaimana nih dari sisi epidemiolog? Kalau dari pemerintah sih tadi informasinya sudah sesuai dengan data saintifik, kesehatan, epidemiolog begitu. Tapi kalau dari sisi Anda sendiri melihat dari seorang epidemiolog, tanpa tes untuk jalan-jalan meskipun masih domestik saja begitu, bagaimana nih, Pak? Ya, ini memang kita sambut baik karena tahun ketiga ini kita memang sudah harus memulai pemulihan, tapi harus berhati-hati, dan sepakat saya harus berhati-hati. Itu juga yang waktu saya sampaikan ke Kemenko PMK waktu kita buat roadmap itu. Nah, ini pesan pentingnya adalah masyarakat jangan sampai menganggap wah ini sudah selesai. Itu literasi yang harus sampai pada publik, bahwa saat ini ada pelonggaran, di sisi lain ada penguatan gitu. Dalam artian tadi pagi saya diskusi dengan Satgas bahwa 3T ternyata di instruksi Mendagri tidak turun, 3T diperkuat. Kemudian deteksi dini. Nah, ini yang harus jangan sampai apa yang sampai pemerintah ini niatnya tentu baik tadi sampai Pak Abraham. Masyarakat menilainya wah saya bebas nih bisa. Nah, ini harus sekali kita ingatkan melalui media ini bahwa kesempatan yang diberikan ini harus kita manfaatkan dalam artian kita kan memang harus pulih bersama kan, pulih bersama secara paralel antara pengendalian kesehatan dengan juga sektor lain, karena memang tahun ketiga ini semua negara seperti itu. Sudah bersiap. Namun saya hanya mengingatkan bahwa sekali lagi ada kurang lebih 30 provinsi kita yang tes positivity rate-nya masih di atas 5% saat ini, sehingga ini yang harus sekali lagi betul-betul di lapangan implementasi ini diketatkan. Jangan sampai tadi yang diamanatkan tadi dipesankan Pak Abraham, kalau yang belum lengkap ya jangan sampai nggak sampai tes, harus tes dia. Atau bahkan kalau dia lebih dari 6 bulan 7 bulan harusnya di booster. Nah, ini yang nanti ini saya melihatnya ini sebagai juga uji coba dulu. Kita mungkin 2 minggu kita lihat apakah ada yang harus diperketat, apakah nanti ke depan ternyata untuk yang, karena ada yang 36% tes positivity rate di beberapa provinsi masih tinggi. Apakah nanti ke depan ternyata pemerintah yang tinggi ya kita misalnya lakukan rapid test antigen misalnya ini ya atas evaluasi, karena ini kan kali lagi kita akan lihat efektivitas di lapangan.
Tapi secara umum memang semua negara sekarang itu kalau domestik nggak ada tes. Nggak ada tes memang. Dalam konteks saat ini kita sudah memiliki, apalagi vaksinasi kita kan sudah 70%-an. Kemudian walaupun masih ada PR, tapi ya tos progresnya sudah ada. Nah, ini yang harus disampaikan bahwa bahkan mungkin ke depan bahwa yang katakanlah berisiko tinggi walaupun dia sudah dalam status vaksinasi lengkap, ya sebaiknya tetap membatasi bepergian. Karena bagaimanapun saat ini kita masih dalam situasi yang mengarah ke melandai. Betul. Kondisi positivity rate yang sudah mulai menurun pun ini masih belum rata begitu ya. Karena tadi Anda katakan masih 30% daerah di Indonesia ini masih ada yang di atas 5%. Iya, 30%. Ini kalau dikatakan 3T tidak boleh turun sebenarnya, sementara 1T-nya sebenarnya testing. Nah, apa yang mungkin bisa direkomendasikan juga kepada Satgas dan juga mungkin ya Satgas di daerah-daerah lain begitu yang dalam lingkup perjalanan domestik ini, apa yang harus betul-betul, pastinya ada yang dilonggarkan, ada juga yang harus diperketat nih. Apa begitu Pak? Supaya jangan kecolongan karena T yang satu sudah dihilangkan nih untuk sementara ini. Jadi memang dalam strategi di mana vaksinasi sudah membaik, testing itu memang berkurang. Nah, strategi penguatan testing, karena tetap tesnya harus ada, itu dengan sampling dia. Jadi misalnya perjalanan mau diambil pemerintah, misalnya sesuai kapasitas pemerintah aja kesepakatan, mau 1 minggu, kalau bisa 1 hari bagus banget tuh. Perjalanan syarat itu di satu bandara 1% di sampling. Nah ini karena ini memang untuk melihat. Tetap nanti tes positivity rate yang kita harapkan dari sampling 1%, misalnya sehari kadang-kadang mungkin 1.000 katakanlah, misalnya 1.000, 1%-nya aja. Nah itu harus hasil tes positivity rate-nya idealnya di bawah 1%. Kalau di bawah 1%, wah itu bagus banget gitu. Nah itu sebagai indikator kita bahwa kebijakan pemerintah ini aman gitu. Karena tetap kita harus dalam situasi, kan pandemi belum berakhir. Kita tetap harus pantau karena tes itu mata kita untuk melihat perilaku virus, arahnya kemana, ini dari siapa. Karena nanti dari data itu kita bisa tahu, oh ternyata nih orang yang sudah 2 kali tapi ternyata masih kalau lebih dari 6 bulan nggak bisa. Ya harus booster gitu. Nah, dari situ pemerintah akan mereview kebijakan untuk memperkuat, mengurangi risiko. Baik. Apalagi kita juga tahu yang sudah vaksin komplit, bahkan yang sudah booster saja masih bisa terpapar begitu. Nah, Pak Abraham, ini sebenarnya tadi yang dikatakan Pak Diki ini salah satu referensi juga. Apakah itu nanti akan dilakukan seberjalannya dengan tes COVID ditiadakan? Bagaimana dengan moda transportasi hampir seluruhnya ya, darat, udara, dan laut memberlakukan tanpa tes COVID. Akan seperti apa nanti? Ada tidak random sampling yang akan dilakukan seperti itu? Ya Mbak Cakri, jadi pertama-tama narasinya bukan tes COVID ditiadakan ya. Jadi yang benar adalah bagi masyarakat yang sudah divaksin, maka tidak diwajibkan untuk menyertakan syarat tes COVID. Tapi tesnya tetap. Nah, dalam transisi pandemi ini ada 4 hal yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Nah, yang nomor 2 itu adalah terkait testing. Jadi yang testingnya ini ada sedikit bergeser lebih fokus, di mana pemerintah semakin fokus pada kalau awalnya testing yang aktif, seperti active case finding tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Diki, baik di tempat umum, di pasar, terutama juga di sekolah. Jadi kalau dulu tuh testingnya lebih kayak massal semua, ini sekarang lebih spesifik dan terperinci. Lalu berikutnya yang terus diperkuat adalah yang kontak erat. Jadi testingnya tetap ada, yang kontak erat terus diperkuat. Lalu testing ketiga yang diperkuat adalah yang whole genomic sequencing, di mana pemerintah tetap berhati-hati, kita tidak ingin tiba-tiba kita kecolongan ada varian baru. Untuk itu, yang testing sequencing ini juga yang diperkuat. Itu satu dari 4 hal yang dipersiapkan oleh pemerintah sebelum kita masuk ke masa endemi. Baik. Yang ketiga, yang lainnya, kalau boleh, yang 3 lainnya saya secara singkat, cakupan vaksin itu yang harus dipenuhi.
Lalu berikutnya kesiapan rumah sakit, baik itu obat, nakes maupun alkes. Kenapa? Karena pemerintah juga pengen hati-hati bila tiba-tiba situasi kasus naik lagi, maka pemerintah sudah siap. Lalu yang keempat dan terakhir adalah sero survei, di mana pemerintah akan memonitor bagaimana perkembangan antibodi dari masyarakat, kita bandingkan dengan sero survei yang sebelumnya. Apabila memang antibodi dari masyarakat semakin membaik, maka tentu pemerintah semakin berani mengambil keputusan relaksasi. Jadi 4 hal itu yang dipersiapkan pemerintah sebelum semakin relaksasi. Baik. Tapi tadi dengan data masih ada provinsi di Indonesia yang positivity rate-nya masih di atas 5%, ada pengecualian tidak, Pak? Misalnya saya dari Jakarta ke daerah tersebut begitu, meskipun sudah komplit vaksinnya, apakah ada pertimbangan yang artinya ini bisa fleksibel begitu melihat kondisi dari satu daerah yang akan dituju nantinya? Ya, kebijakan yang daerahnya ini mengacu ke level PPKM setiap daerahnya, Mbak. Baik. Jadi kan seperti Jakarta, situasi sekarang ini kan masih situasi pandemi. Misalnya ambil contoh level PPKM 2 ini perlu dipahami oleh masyarakat, seperti pembelajaran tatap mukanya saja belum harus 100%. Jadi situasi sekarang masih situasi pandemi. Jadi meskipun beberapa relaksasi sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih pandemi. Jadi kembali tadi ke daerah yang memang bornya masih tinggi, kasusnya masih tinggi, itu level PPKM-nya nanti dia tinggi. Oleh karena itu kita harapannya ada semangat dari masyarakat di daerah tersebut, termasuk juga kepala daerah, untuk bersama-sama memperbaiki angka testing, angka kasus, angka bor, supaya mereka level PPKM-nya bisa turun, sehingga ekonomi bisa makin dibuka kembali. Baik, jadi itu tadi kembali ditegaskan bebas tes COVID-nya bagi masyarakat atau bagi warga yang memang sudah komplit melakukan vaksin, begitu ya. Testingnya sendiri masih tetap ada. Baik, hanya ini mengikuti dengan kondisi yang kita sudah sama-sama menuju tahap pre-endemi dan relaksasi seperti sekarang ini ya. Baik, Pak Diki, ini ada tidak yang harus dikuatkan oleh pemerintah dari aspek-aspek lain begitu selain prokes tetap, 3T juga ini nggak boleh ada yang dihilangkan poinnya satupun begitu. Ada tidak literasi mungkin juga yang harus dilakukan nih harus seperti apa? Karena masih ada orang-orang yang vaksinnya juga mungkin mereka belum komplit hingga hari ini. Belum lagi ada masalah drop out vaksin juga begitu yang terjadi di Indonesia begitu. Ya betul ya, literasi. Selain yang tadi sampai Pak Abraham, itu semua itu kalau kita bisa lakukan luar biasa. Dan ini penting ya, karena gini, Indonesia ini jadi sorotan ya. Karena saya peneliti global health security ya, dan saya sering jadikan Indonesia sebagai contoh ya, karena Indonesia ini kan presidensi G20. Apa yang dilakukan Indonesia itu nggak akan seheboh, karena posisinya udah lagi strategis. Nah sehingga saya betul-betul mengamati ini ya, dan saya bersyukur kalau tahapannya sebetulnya sudah benar ya. Tinggal kembali ke literasi, karena subjek dari semua ini kan masyarakat nih. Nah ini peran kita semua, dan literasi ini bahkan ya pada kalangan yang terdidik sekalipun di kota-kota besar ini harus betul-betul kita tingkatkan. Jangan sampai mereka merasa bahwa dalam situasi seperti ini ya udah perjalanan semua dilonggarkan. Ya tetap prinsip bahwa kita turut berperan dalam pengendalian pandemi dengan membatasi yang esensial. Sementara ini kita lakukan dulu ya. Sampai nanti Indonesia kembali seperti kemarin, tes positivity rate-nya sudah di bawah 1%, angka reproduksi. Nah itu kita sudah bisa memulai semakin longgar. Tapi saat ini dalam proses penyembuhan nih, pemulihan, kita harus tetap menjaga itu. Nah ini yang harus disampaikan. Jadi artinya di sisi lain ada kabar baik, tapi kita jangan langsung loncat. Ada surveillance-nya begitu ya Pak Diki ya? Betul. Posisi kita ini selalu 2-3 bulan lebih lambat dari katakanlah negara Eropa yang melonjak. Nah, jadi barengan bebasnya ya nggak bisa. Kita harus agak sabar dulu sampai situasi secara indikator memenuhi. Dan yang penting tuh on the track, itu kan penting. Jadi progresnya jelas. Nah, dari cakupan vaksinasi jelas, dari pengendalian jelas. Nah, tapi itu semua bisa berubah kalau kita merubah tabiat, karena perilaku ini
penting banget tuh. Ya, Pakai masker dan segala macam. Nah, jangan sampai orang merasa wah ini udah nggak pakai masker nih kita bisa kayak gitu. Nah, baik. itu. Ini sudah benar. Dan harapan saya juga nanti pemerintah dan lewat Pak Abraham juga tetap memperkuat 5M ini, karena itu senjata kita gitu. Baik, sudah on the track, jangan sampai keluar jalur lagi begitu ya. Karena akan ada event besar lagi di depan mata dalam bulan ini begitu. Itu yang juga harus jadi antisipasi. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda. Terus menggenjot vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity. Saat ini vaksinasi telah diberikan pada tenaga kesehatan, lansia, petugas pelayanan publik, dan warga berusia di atas 12 tahun. Vaksinasi dosis 1 sudah menyentuh angka 92,25%. Berikut data vaksinasi hingga 7 Maret 2022. Ya, itu tadi data dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah divaksin untuk di Indonesia begitu ya. Saya ke Pak Abraham. Pak Abraham, dengan mungkin masyarakat juga jadi bertanya-tanya, jalan-jalan jadi bebas tes COVID asal sudah vaksin komplit begitu. Apakah ini penerapan kebijakan ini juga jadi salah satu perjalanan kita Indonesia untuk menuju atau endemi gitu, pra-endemi dan menuju masuk ke endemi, ini persiapan kita, ini jadi salah satu hal seperti itu tidak Pak? Jadi tadi yang sebagaimana saya sampaikan bahwa ada 4 hal yang dipersiapkan. Tadi kan salah satunya testing. Nah, untuk spesifik terkait dengan vaksin, target dari pemerintah adalah sesuai dengan rekomendasi dari WHO, 70% populasi itu harus mencapai dosis 2. Nah, tadi bisa melihat paparan yang dari berita 1, tapi kalau dari data kami per kemarin yang by population itu masih 56%. Jadi kita berharap dalam waktu 1-2 bulan ini kita bisa mencapai angka 70% itu tadi. Oke, baik. Untuk mencapai angka 70% artinya ya kita memang harus juga mulai menatap ke depan untuk bersiap-siap masuki pra-endemi dan menuju endemi begitu ya. Tadi kan Pak Diki juga bilang kita sudah mau 3 tahun harus bersama-sama juga untuk melakukannya. Pak Abraham, tapi ada dari sektor-sektor yang ada yang berkaitan dengan kita sama-sama untuk menuju ke proses pra-endemi dan endemi ini yang diajak bekerja sama untuk melancarkan atau mensukseskan proses relaksasi yang sudah dilakukan saat ini, khususnya mungkin dari segi transportasi, pariwisata, karena ada event-event besar juga yang akan dilangsungkan dalam bulan Maret ini, supaya proses ini tuh berjalannya baik begitu dan bisa cepat juga kita menuju ke endemi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini? Ya betul, jadi kan cara satu-satunya cara kita bisa keluar dari pandemi ini kan kalau
kita lakukan bersama-sama. Kalau bahasa di G20-nya tuh tadi recover together, recover strong. Yeah. Kalau bahasa kita ya mungkin gotong royong. Tentu selain pihak TNI Polri, BKKBN, termasuk juga para pelaku usaha itu kita gandeng untuk mempercepat upaya kesiapan menghadapi endemi. Nah, tadi spesifik mungkin tadi yang Mbak Cakri angkat, kalau saya tidak salah itu terkait pariwisata. Iya, jadi betul. seperti ambil contoh untuk Mandalika, Iya. provinsi NTB sendiri itu level PPKM-nya harus 1. Makanya mereka menggencarkan vaksinnya, Mbak. Jadi vaksin dosis 2-nya juga capaiannya sudah baik, lalu juga angka kasusnya rendah, angka bornya juga rendah. Itu baru pembukaan relaksasinya dilakukan. Termasuk juga Bali. Ya. Bali itu termasuk provinsi yang capaian vaksinasinya itu tertinggi di Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika tadi indikator-indikator vaksinasi, angka bor, angka kasus, angka testing juga semuanya baik, maka tidak masalah daerah itu makin membuka aktivitas ekonominya. Tapi kan tadi kan Mbak sempat nyebut ada loh daerah yang rumah sakitnya masih penuh, angka kasusnya masih Positivity rate-nya masih di atas 5%, betul. betul. Nah, di daerah tersebut maka pengetatannya masih tinggi, Mbak. Makanya level PPKM di beberapa daerah masih di level PPKM 3. Jadi sekali lagi, Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan 17.000 pulau. Ya. Ini artinya apa? Artinya pemerintah pusat tuh nggak bisa menerapkan satu policy untuk seluruh daerah. Oleh karena itu, kebijakannya sekali lagi termasuk pariwisata, tergantung situasi masing-masing daerah. Baik, Pak Diki, ini artinya strategi gas rem yang diberlakukan pemerintah lewat PPKM ini masih relevan untuk saat ini dengan kita relaksasi, kita sudah mulai membuka Indonesia untuk banyak event-event internasional, PPLN di Bali juga sudah bebas karantina. Ini gas rem dengan PPKM masih relevan atau harus ada cadangan lagi nih yang lain kalau kita melihat ya Pak? Sangat-sangat relevan, dan ini yang bahkan beberapa daerah masih ada yang PPKM level 4 loh. Nah, itu artinya memang saya sepakat tadi, Indonesia ini luas kan, begitu besar sehingga ada variasi ya, terutama antara Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Nah, ini yang memang menuntut kita menyampaikan sekali lagi pada publik, ketika misalnya katakanlah pejabat tinggi pemerintah mengatakan satu kebijakan terkait katakanlah misalnya tes ini segala macam, kita harusnya pemerintah daerah itu menindaklanjuti dengan literasi pada publik, komunikasi risiko kepada publik, itu nasional seperti itu kebijakan. Nah, kita tetap harus melihat konteks, katakanlah Kabupaten Bandung misalnya tempat saya atau misalnya ini, nah itu harus sesuai dengan kondisinya, nggak bisa dianggap wah itu yang lain bebas kita ikut. Sama seperti kita Indonesia misalnya melihat Amerika, wah mereka bebas, kita ikut bebas, kan enggak juga seperti itu. Jadi betul, antara gas rem ini atau ada penguatan, ada pelonggaran, ini akan sangat dalam disesuaikan dengan lokal konteks ya, sesuai indikatornya. Dan sekali lagi itu sebenarnya sudah terbukti berhasil kita dengan strategi itu ya. Selama mau tahun ketiga, ini kan sudah tahun ketiga. Dengan perjalanan ini kita sudah tahu bahwa strateginya sudah tahu 3, 5M vaksinasi. Nah, tinggal memainkannya itulah yang akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Baik. Ini karena besarnya penduduk kita masih relevan kalau pemerintah masih menggunakan gas rem PPKM itu. Kalau kata orang Bandung nggak boleh pundung kalau daerahnya ternyata masih diperketat begitu ya. Ini kan demi sama-sama kita nggak mau lagi yang namanya penyebaran COVID ini kita naik lagi, positivity rate-nya banyak daerah yang naik lagi. Baik, kita masih ada satu segmen Bapak-bapak, Pak Abraham dan Pak Diki, kita akan jalan bebas tes COVID tapi vaksinnya komplit dulu. Begitu ya Pak Abraham ya. Kita sama-sama untuk tugas meliterasi masyarakat juga.
jalan-jalannya bisa domestik, bebas tes COVID, tapi lihat dulu vaksinnya sudah komplit apa belum. Kalau sudah ada undangan vaksin booster, harus segera vaksin booster juga. Jadi komplit ya, baru bisa tanpa tes COVID. Kalau divaksin, Oke, baik. Nah ini kita semua tidak berharap positivity rate naik lagi, angka penularan juga naik lagi, begitu ada spike lagi. Tapi apa yang juga sudah diantisipasi oleh pemerintah jika di momen seperti ini, karena tadi ada puasa, kita ini antisipasi orang yang pulang kampung mudik begitu kan ya, ada lebaran begitu, supaya tidak ada peningkatan kasus lagi. Jika bebas tes COVID meskipun sudah vaksin ini dilakukan, tapi ada peningkatan kasus, apa yang sudah disiapkan juga oleh pemerintah begitu? Ya, sekali lagi tadi persiapannya ada 4, Mbak Cakri. Pertama tadi cakupan vaksin, lalu soal testing yang tadi sudah ditambahkan masukan oleh Pak Diki, dan saya rasa sejalan dan tantangannya memang diimplementasi bagi pemerintah. Lalu yang nomor 3, Mbak, itu kesiapan rumah sakit dan nakes. Karena ini artinya apa? Meskipun bornya itu turun, tapi pemerintah tidak mau menurunkan kewaspadaannya. Jadi apabila tiba-tiba kasus naik, maka rumah sakit tetap punya kapasitas untuk melayani. Lalu yang terakhir, 4 adalah serosurvei, di mana pemerintah akan melakukan serosurvei lagi untuk melihat antibodi dari masyarakat, perkembangannya seperti apa. Nah, apabila persiapannya itu sudah berjalan dengan baik, maka kita mulai nih bisa melakukan transisi menuju endemi. Mungkin kalau boleh pesan dari saya, Mbak, mungkin ada 2. Pertama, kita rasa harus bersyukur. Tadi kayak seperti Pak Diki sampaikan, Indonesia menjadi tuan rumah untuk G20, di mana salah satu temanya adalah recover together. Artinya apa? Indonesia ini jadi contoh untuk negara-negara lain. Nah, meskipun memang yang di dalam Indonesia tidak sempurna, ada juga kekurangan yang pemerintah harus perbaiki. Tapi kalau kita bandingkan situasi Indonesia dengan negara lain, ya kita harus patut bersyukur. Angka kematian kita tidak setinggi negara maju, angka kasus kita juga tidak sampai meledak luar biasa. Itu semua bukan hanya berkat dari pemerintah, namun juga berkat masukan dari para pakar, kerjasama dari masyarakat. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah kekuatan doa. Kita harus jangan lupa nih, kekuatan luar biasa yang ternyata masih menyayangi Indonesia. Oh, ternyata Indonesia masih disayangi, situasinya jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Nah, penutup dari saya, Mbak Cakri, sekarang masyarakat ini bisa melihat pandemi ini seperti kita naik motor. Jadi vaksin ini seperti helm, Mbak. Seperti helm lah, untuk mencegah kalau kecelakaan ya nggak sampai meninggal atau cedera parah. Jadi vaksin ini seperti helm. Lalu yang namanya level PPKM, tadi aturan testing, itu seperti rambu lalu lintas. Percayalah, pemerintah itu kalau berdasarkan data melihat bahwa jalannya itu licin, hujan, penuh dengan batu, maka nggak mau ngegas. Masyarakat jalannya pelan-pelan. Baik. Kecepatannya maksimal 10-20, kita kasih polisi tidur biar nggak ngebut. Tapi kalau jalannya udah baik, rata, kering, ya nggak apa-apa, jalan 80 km per jam, 60 km per jam, kita semua berharap untuk semuanya aman. Baik. Demikian, Mbak, makasih. Tapi tetap dengan menggunakan alat pelindung, maksudnya pelindung yang tepat begitu ya. Salah satunya adalah vaksin dan juga ada prokes, ada 5M dan juga 3T yang tetap kita pegang. Baik, Pak Diki, nampaknya pemerintah kita juga sudah betul-betul on the track. Kalau melihat dari Australia sendiri, apakah ada kebijakan yang mungkin bisa juga diadaptasi untuk Indonesia dengan kondisi yang seperti sekarang ini, begitu Pak? Ya, saya kira hal yang hampir sama ya, relatif samanya itu adalah kita perlu peningkatan di literasi ya. Di sini pun kekurangan dalam keliterasi terjadi. Dan apalagi kita ini kan negara kepulauan. Kalau di sini masih mending satu daratan, mudah sekali. Kalau kita tantangannya luar biasa. Nah, tapi literasi ini ketika bisa kita capai, yang tadi dianalogikan oleh Pak Abraham, misalnya helm itu vaksin, jadi kita akan tahu, yang memakai helm pun ada yang kecelakaan terus meninggal. Dan
tapi jumlah yang pakai helm meninggal itu jauh lebih Bisa kecil diminimalisir, daripada yang nggak pakai helm, Iya. gitu. Nah, ini yang akan menjelaskan pada publik, oh iya vaksin ada manfaatnya, gitu. Ada manfaat. Tapi kita jadi tahu apa yang bisa dilakukan vaksin, apa yang tidak bisa dilakukan vaksin. Dalam hal ini, oh masih sebagian akan ada terinfeksi dan bisa menularkan. Makanya literasi, meningkatkan persepsi risiko publik ini menjadi sangat penting. Apalagi ini era transisi ini sebetulnya itu. Kita akan harus membiasakan memakai masker ya. Apa sih ruginya pakai masker? Kan kita akan melindungi kita dan orang lain. Kemudian kalau misalnya bepergian, oke, pemerintah sudah benar-benar memberi kebebasan, tapi harus ada tanggung jawab. Kan dulu zaman saya sekolah, dulu tuh ada namanya kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan sosial, atau ada tanggung jawab sosial kita dari kita. Kalau bergejala, atau mungkin yang dituju nanti ketika mudik misalnya bulan puasa, ternyata orang tua kita atau sanak keluarga kita di kampung belum booster, ya jangan Rem individu begitu kita ya. bantu. Baik. Iya, mereka untuk booster dulu. Jadi ini akan ada perlu sekali lagi subjeknya adalah sekali lagi di masyarakat, dan masyarakat ini ya kita harus tingkatkan literasi. Iya, jadi di momentum relaksasi ini literasi terhadap publik terkait COVID ini juga harus dimanfaatkan ya, momentumnya tepat begitu saat orang sudah mulai lebih paham lagi, sudah hampir 3 tahun kita menjalaninya, ini udah mau S3 begitu ya, jadi harus sudah semakin pintar lagi menghadapi COVID, setidaknya mempersiapkan diri kita juga untuk hidup dengan COVID di era endemi nanti. Aja ya, baik, singkat, baca sedikit aja, karena ini penting. Tadi saya diskusi tentang Hong Kong ya. Hong Kong itu kematiannya tinggi. Baik. Padahal Hong Kong itu di bawah China yang Sinovac-nya tuh udah ditawari banyak loh. Tapi sebagian penduduk Hong Kong ini di bawah koloni Inggris, dia nggak percaya Sinovac. Dia nggak mau menerima Sinovac. Dampaknya apa? Sekarang kematian tinggi. Ya. Tadi saya diskusi dengan Kemkesnya Hong Kong. Mereka menyesal, lansia ini nggak mau dapat Sinovac karena nggak percaya. Tapi ternyata merugikan. Tapi sekarang minta ya terlambat. Baik. Kan membutuhkan waktu membangun imunitas. Nah ini contoh untuk kita. Dan atau yang paling disampaikan dari Pak Bram, angka kematian kita tidak terlalu tinggi. Ya kita beruntung punya akses, terus masyarakat mau lagi Sinovac. Nah ini sekali lagi jangan sampai kita longgar dalam, jangan ada keraguan lagi masalah vaksin. Baik. Nggak apa-apa, jangan pilih-pilih vaksin juga dan jangan menolak vaksin begitu ya. Kan mau jalan-jalan. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Pak Abraham Wiratomo dan juga Pak Diki Budiman telah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang ini. Semoga kebijakan yang diambil pemerintah kali ini sudah tepat untuk kita sama-sama menghindari COVID, tapi juga perekonomian dan juga kehidupan kita bisa jalan bergulir begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, salam sehat. Ya pemirsa, kami akan lanjutkan demikian Lunch Talk. Masih akan kami lanjutkan usai jeda.